bosen, nggak suka, nggak cocok warnanya. Ini ada nih. Sehari pernah di mall 300 juta ya mas? 800. 800 juta habis satu hari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di kunjungan Paman Rama, dan hari ini gue dipaksa sama kreatif nih ceritanya, malah minta Mas Kevin Pratama ini untuk gue kunjungi. Padahal dia lagi nyantri di rumah gue, bro. Dia lagi tinggal di rumah gue karena PPKM. Gak boleh pulang dulu karena kita menaati peraturan pemerintah supaya tidak ada lalu lalang. Jadi Mas Kevin stay di rumah gue. Apa kabar Mas Kevin? Alhamdulillah Bang Rama. Waduh, manggilnya nggak paman ya, karena beda umurnya cuman dikit, jadi manggilnya Bang aja biar akrab. Iya. Iya kan, kalau Bang paman nanti kepanjangan. Iya, ini KPR sih. KPR. Kredit pemilikan. Itu singkatannya udah mirip nih sama topik kita nih, Bang ya. Jadi kan teman-teman semuanya, Mas Kevin ini dia dulu anak kosan, kuliahan. Ketemu sama saya waktu itu di seminar. Yes, diundang di Citos. Sama di Citos ya, di seminar. Terus dijelasin bisnis, ternyata dia tertarik sama bisnis yang saya jalanin. Kita kerjasama, dan awalnya nih Mas Kevin ini motor hilang, Kevin ya. Lagi punya utang banyak banget tuh. Kayaknya udah titik terendah, lebih rendah lagi tuh kayak. Motor hilang, anak kosan, buat bayar kuliah susah banget pada saat itu. Akhirnya buat berinvestasi bisnis. Pada saat itu Mas Kevin ngapain? Utang ya? Bener. Utang dan nyari investor ya? Karena nggak punya modal pribadi, otomatis pakai modal orang lain. Pakai modal orang lain. Tapi kan modal pribadi udah ada. Diri sendiri. Iya, setuju. Waduh, itu sih sebelum ketemu Mas Rama kan belum tahu itu. Nah, ya ini karena udah tahu. Tapi tadi ada satu Mas yang kurang. Selain nyantri kan kita ada project ya Mas ya. Nah, jadi di sini mau nggak mau. Sebenarnya gue lagi pingin jatoin, cuma naik lagi. Ada project bareng lah intinya, sama berguru juga pastinya, itu udah wajib lah sama Bang Rama ini. Bisa aja berguru. Berguru apa sih berguru apa? Ngawi. Karena sosok anak muda yang waktu itu buat saya jadi role model tuh belum ada Bang. Oke, gitu. Jadi waktu kuliah Kevin ini belum ada role model. Pastinya hampir semua anak-anak yang kuliah juga mungkin pernah ngerasain di fase itu ya. Iya. Bahwa nggak punya role model, terus juga ya udah yang penting influence-nya dari teman-teman. Nah, itu yang saya rasain, dan waktu ketemu Mas Rama tuh akhirnya ya gimana ya, saya mikirnya, pertama saya juga nggak punya abang kan, makanya tuh manggilnya Bang Rama. Saya anak pertama kan, sesuai nama saya Bang. Kevin Pratama. Yes, anak pertama maksudnya. Oke. Pertama. Jadi waktu ketemu Mas Rama nih kayak paket komplit. Oh iya. Iya kan, abang, guru, mentor, iya kan. Kadang-kadang adek. Waduh, kok bisa tuh? Gimana ya? Karena lebih boros kali ya, makanya bisa jadi adik. Ya, jadi gitu sih teman-teman dan pemirsa yang menyaksikan ya. Saya jujur aja waktu ketemu Mas Rama itu ibaratnya awalnya juga sebenarnya kan kita nggak tahu ya, kan siapa ini Mas Dipa Rama ya kan, siapa apa sih yang beliau lakukan, dan begitu akhirnya saya mulai ada yang kenalin, saya kan dikenalin ya waktu itu sama salah seorang sahabatnya Bang Rama. Mas Dika namanya. Mas Dika Usman. Nah, karena jasa beliau lah saya bisa kenal sama seorang Mas Dipa Rama ini, Paman Rama lah ya, di channelnya beliau kan sebutnya Paman ya, gitu. Nanti soalnya kalau saya ngomong Paman juga di sini saya harus dapat uang jajan. Jadi ponakan nih dadakan. Saya jadi adik aja ya, jadi manggilnya Bang Rama gitu. Ya kadang-kadang Bang, kadang-kadang Mas. Mau Kevin ya. Iya, itu dia lah ya. Pokoknya lah. Karena katanya harus ngalir nih di sini ya kan. Ngalir nggak apa-apa ya Mas ya. Ya boleh banget. Jadi kalau saya ingatnya ngomongnya Mas, kalau ingatnya Bang saya ngomongnya Bang. Terus pada saat itu berbisnis berhasil loh Mas Kevin ini. Berhasil loh dia. Berhasil punya masalah baru lebih tepatnya. Pada saat itu luar biasa. Wah, seru banget ceritanya Mas Kevin ya. Mulai dari dia ngerintis, dia ngutang, akhirnya dia apa namanya? Ingat gak sih Vin? Kevin ini gagal mulu sampai kita udah Vin. Lu lagi nggak ada duit kan? Iya Bang.
ya udah kita ke Lombok, kita ikut training di sana. Ingat gak? Waduh, benar. Artinya Kalau kamu mau sukses, kamu ikut. Oh iya. Benar teman-teman. Itu yang membuat saya akhirnya banyak perjalanan hidup saya berwarna gitu Bang, kurang lebih. Jadi dari satu masalah ke masalah yang lainnya, dan memang ternyata dari setiap itu membuat suatu pendewasaan. Dan akhirnya ya ngalir aja. Dan tapi bedanya nih, orang ketemu masalah dan dia punya mentor sama nggak punya mentor itu kan berbeda banget. Ini saya mau ngunjungin kamu loh, nggak usah kamu wawancara. Kok jadi, iya, ini jadi serinya saya ini wawancara. Khusus ini serinya sebenarnya kan. Ini jadi dia yang kickback mulu nih, umpan lambung terus nih. Gimana dong, penonton juga pasti setuju sih, karena udah sering lihat kunjungan Paman Rama ini berkunjung ke suatu sosok dan akhirnya ngulik. Nah, kapan lagi kan Mas Rama, Paman Rama, Bang Rama ini kita kulik, kayaknya nih sesinya saya deh Bang gitu ya. Gimana, setuju nggak nih Bang Rama nih kalau misalnya seperti itu? Karena banyak yang butuh loh Bang. Ini PPKM ingat Bang. Iya udah deh, saya ngalah nih. Saya sebenarnya dadakan ya teman-teman, saya pakai baju rumah. Yes. Ya, ini baju tidur lebih tepatnya. Baju ini tidur. sudah jam 9 sekarang, Betul. saatnya bobo cantik. Itu dia. Tapi diminta sama kreatif saya datang untuk kita ngobrol sama Mas Kevin. Saya mau ngobrol sama Anda, bukan Ngobrolnya, Anda mau wawancarai saya loh. Ngobrol ini memang wawancara juga ngobrol Mas? Oh iya juga sih. Ya udah deh, saya ngalah deh, saya ngalah. Boleh deh, ya, saya ngalah, wah, saya ngalah cakep deh. ya nimpalinnya ya teman-teman ya. Waduh. Iya bos, Nanti, siap bos. Tapi saya nanti request nih, ya kan. Mohon doanya teman-teman. Jadi gini, saya sharing dikit boleh ya? Boleh. Bang ya, karena ini siapa sih yang wawancarai Paman Rama gitu loh. Saya bukan siapa-siapa teman-teman dan pemirsa yang menyaksikan. Intinya saya di sini adalah salah seorang yang merasa banyak belajar sama Paman Rama ini, yang pemilik channel ini Bapak Ibu dan teman-teman. Karena berkat beliau lah tadi salah satunya, kalau misalnya mau dipersingkat sedikit, gimana dari seorang anak kos yang tadi seru dengan segala huru haranya dan selika-likunya anak kos, yang ini anak kos pasti banyak yang ngerasain lah ya, udah tahu lah ya, nggak perlu disebutin apa aja tuh ya. Ya sabun ditumpuk kalau habis ya kan, sampo dikocok air, nah itu tuh kan kosan banget gitu ya. Nah, sampo kalau udah habis campur air. Ya, campur air. Minggu pertama saat dapat kiriman makan fast food, minggu kedua warteg, minggu ketiga Indomie, minggu keempat promah, biasanya gitu ya. Siklus bulanan anak kos Bang. Ya, dan ada jelly sih. Nah, masih ada Oki Jelly. Waduh, nggak boleh nyebut sponsor ya, kecuali nanti mau disponsorin nih, karena ini channel ya. Nah, sampai akhirnya jujur aja ini kisah nyata, 1,5 tahun itu saya bisa reach 1M pertama saya. Milestone perjalanan bisnis itu kan harus ada 1M, Vin? 1M pertama. Wah, ini pura-pura nanya gitu ya. Kan beliau yang tahu nih ya, progres bisnis saya itu beliau yang tahu teman-teman ya. Karena ya mungkin banyak nggak diungkap ya saat beliau mengunjungi, namanya juga lagi mengunjungi. Nah sekarang kan ini kesempatannya gitu ya. Jadi saya milestone 1M pertama maupun 1M kedua, dan sekarang mohon doanya aja menuju milestone ke 10M pertama saya. Nah nanti mungkin ada tuh sesi khusus ya. Wah, kok yang benar-benar saya dikunjungin gitu. Nanti dong, harus dikunjungi dong. Ini kan siap. saya dikunjungi. Nah itu dia, makanya khusus sesi ini, karena ini PPKM Bang, dan juga masyarakat kayaknya butuh ya. Untuk tahu nih isi kepala. Siap. Saya manut. Jadi ini kalau nggak sampai 10.000 audiens ini nanti di take down ya. Tolong please ya. Ini bermanfaat banget loh malam hari ini kita sharingnya mudah-mudahan. Ya siap. Mudah-mudahan saya nguliknya bisa ya teman-teman nih. Ya, ini dibalik ya. Setuju dulu ya. Terus setuju. Semuanya aman. Udah dapat ACC ya. Ada suaranya Mas Farel. Padahal bukan ku. Kemarin bokapnya pernah dikunjungi ya Mas Dipa Rama ya. Jadi ini kelihatannya doang berdua, sini rame loh Bapak Ibu dan teman-teman ya. Iya nih PPKM nih, pulang. Tenang, nggak melebihi jumlah dong. Iya. Antigen semua kok. Oh, swab udah negatif semua, tenang aja. Alhamdulillah. Udah vaksin juga katanya. Udah. Mas Dipa Rama ini luar biasa. Oke nih, jadi satu tema yang menarik nih, Mas Rama, ya abangku Dipa Rama, ya paman gitu ya. Bahwasanya memungkinkan nggak sih di PPKM ataupun di kondisi bangsa kita yang menurut orang lagi darurat gitu, ternyata seseorang itu bisa menambah pundi-pundi gitu. Nah itu sih yang saya pengen bahas sebenarnya, dan tapi yang
justru sebenarnya sebelum saya tanya ke situ, kenapa saya pertanyaannya seperti itu ke Paman Rama, teman-teman semua yang menyaksikan ini. Karena saya juga dengar beliau ini justru saat selama pandemi itu asetnya malah nambah. Nah ini nih, ada bahkan menyebalkan gitu ya. Nah tapi ini kan jadi manfaat ya Bapak Ibu dan teman-teman. Karena tontonan seperti inilah yang dibutuhin nih di saat Anda sekarang lagi di rumah kumpul bareng keluarga. Ini adalah satu asupan yang dibutuhkan untuk Anda bisa justru ini momennya untuk ngembangin diri ya. Dan mudah-mudahan dari apa yang saya kulik nih hari ini bisa sedikit banyak lah. Oke, siap dikulik, siap dikulik. Ini udah siap ya Mas Dipa Ramaya. Nah gitu, jadi malah gue yang kerjain. Dari situ ya, pertanyaan saya nih Mas, memungkinkan atau enggak? Gitu, mungkin boleh nih, jawabannya Mas Dipa Ramaya ini seperti apa? Kalau ngomong mungkin nggak mungkin, atau bisa nggak bisa, tergantung sudut pandang. Kalau menurut saya pribadi adalah, saya mulai dengan cerita, nanti teman-teman sendiri yang ngejawab. Jadi ada 2 anak yang dinasihati sama ayahnya, jangan pernah punya piutang, ya. Jadi jangan pernah nagih hutang. Jangan pernah nagih, ya. Nagih hutang tuh nggak boleh. Terus yang kedua, tidak boleh kena matahari. Tidak boleh kena matahari. Yang ketiga, tidak boleh pulang terlalu larut malam. Nggak boleh nagih utang, nggak boleh kena matahari, dan nggak boleh malam-malam kalau pulang. Jadi ketika ayahnya nasihatin itu terus-menerus, didoktrin anaknya, akhirnya ayahnya dipanggil Tuhan, dan ibunya nyamperin lah kedua anak ini. Anak yang pertama disamperin sama ibunya, keadaannya miskin Mas Kevin. Keadaannya miskin. Karena mempraktekkan 3 yang tadi, nasihat. Ditanya sama ibunya, kenapa kamu miskin? Pertama, saya dilarang sama bapak nagih hutang. Ya, jadi saya nggak pernah tagih. Minjemin aja. Miskin saya sekarang. Saya minjemin aja terus. Kalau saya ada, saya pinjemin. Dan saya nggak pernah nagih. Nah yang kedua, dia bilang nggak boleh kena matahari. Ya, jadi saya beli mobil. Kalau ada duit, saya beli mobil biar saya nggak kena matahari. Waduh, kalau sekarang gokar kali kemana-mana. Dan yang ketiga, saya nggak boleh pulang larut malam, ya kan? Akhirnya apa yang dia lakukan sama dia adalah dia benar-benar kerjanya dari pagi, ya di rumah aja, baru malam keluar. Oke. Ini kondisi yang pertama. Kondisi anak yang pertama. Anak kedua berbeda. Pas datang, kaya raya ternyata anaknya. Kaya raya. Tajir ya? Tajir. Ibunya nanya, kamu kenapa bisa begini? Ya saya mengikuti kata papa. Menarik nih. Nasihatnya sama, tapi sama. kok resultnya beda. Nah makanya saya bilang paradigmanya bisa berbeda. Pada saat PPKM pandemi seperti ini, kita susah, kita diem di rumah. Bisa nggak jadi apa-apa kan dikasih batasan. Nah, tergantung paradigma kita kemana. Nah anak yang kedua bilang, yang pertama adalah nggak boleh punya piutang, ya. Dia nggak boleh piutangin orang, nggak boleh ngutangin orang, ya. Nggak boleh nagih. Akhirnya, Bu, saya cuma karena perintah Bapak seperti itu, kalau seandainya orang minjem 10 juta, saya mampunya cuma ngasih 2 juta, ya saya ikhlaskan, saya kasih aja 2 juta. Bukan dikasih semuanya. Saya nggak mau dikasih semuanya, tapi semampu saya, seikhlasnya saya, sehingga saya tidak perlu menagih. Orang itu balikin atau enggak, ya nggak apa-apa. Kan perintah Bapak adalah perintah Bapak adalah tidak boleh menagih hutang. Kayak gitu. Nah, yang kedua, karena saya nggak boleh kena matahari, yang saya lakukan adalah saya pergi pagi, pulang malam. Tapi kan nggak boleh pulang malam. Saya nginep di kantor, saya nginep di perusahaan, sehingga saya tidak pulang malam, melainkan saya pulang pagi. Nambahin kinerjanya. Nambahin kinerja. Jadi itu yang kalau kita lihat dari sudut pandang itu, kapan istirahatnya? Ibunya bilang gitu. Saya atur Bu, karena Tuhan udah ngasih 8 jam untuk kita ibadah, 8 jam buat istirahat, 8 jam buat bekerja, dan kumpul keluarga, dan lain-lain. Saya pas baca di buku, judulnya Fight Like a Tiger, Win Like a Champion kalau nggak salah. Itu legendaris. Buku yang sangat legendaris. Di situ saya terinspirasi, dan akhirnya pada saat pandemi ini, justru pada saat pandemi inilah,
ternyata kerangka bisnis sangat amat bisa terbentuk. Oke. Kalau Karena mau menggunakan sudut pandang yang sedikit sudut berbeda. pandang yang sedikit berbeda. Yang positif lah berarti. Lebih positif. Karena kalau katanya Panji, ya salah satu Oke. stand up komedi favorit saya belajar public speaking sama beliau. Itu saya download, saya nggak belajar langsung sih sama beliau lewat aplikasi. Ya dia waktu itu jual di dapat iklan di Instagram. Oke. Jadi saya ikut, Yes. harganya nggak terlalu mahal, ternyata ilmunya bagus banget. Bukan promosi ya teman-teman, tapi literally bagus banget. Ya. Bukan promosi, tapi kalau mau collab Bang Panji ya nanti ya. ini Siap-siap. dia bilang kan di salah satu stand up-nya dia, sedikit lebih baik itu nggak oke. Tapi sedikit lebih beda itu lebih baik dibandingkan sedikit lebih baik. Wah, itu katanya dia. Paham nggak ya Rima ya? Sedikit lebih baik. Lebih beda itu Sedikit lebih baik. itu tidak oke. Iya, tidak Tapi oke. sedikit lebih beda better daripada sedikit lebih baik doang. Karena kita oke. melihat dari sudut perbedaan dalam kita mengerjakan. Kan PPKM ini atau lockdown. Maksudnya ini kreatif berarti ya? Kita disuruh melihat dari sudut pandang saat ini kita lagi di sini, kita mau kemana. Yes. Nah, kalau sudut pandang orang itu adalah sempit, dia ada di lingkaran ini, dia nggak mau keluar ke sana gitu loh. Dia cuma lihat di dalam ini aja masalah. Yes. Tapi kalau dia mau menurunkan egonya, kayak gini Devin. Apa namanya? Kalau kita naik jet coaster, itu kan cepet banget ya kanan kirinya ya. Betul. Bener nggak? Kalau kita ngeliat paniknya, kita pasti teriak. Pasti. Wow, lagi kita ngeliat begini. Jikir langsung tuh biasa. Tapi kalau kita dalam keadaan tenang, kita paksakan kita dalam keadaan tenang, ya itu kan cuman kereta dibolak-balik. Cuma gitu-gitu aja ya sebenarnya. Gitu, dan pasti berhenti dan pasti nyampe. Ngapain teriak? Dan aman. Iya kan aman. Iya. Betul. Kenapa harus teriak? Betul. Tapi karena panik tadi ya. That's the point. Nah, karena kita tahu kita lagi dikurung begitu, pembatasan pikiran, kita sebenarnya membangun barrier dalam pemikiran kita sendiri. Pandemi nih, susah cari duit, kemana-mana sempit. Padahal dia tidak sadar selama ini dia buka Instagram, buka Facebook itu di luar rumah semua. Buka YouTube, nonton ini. Saya lagi di rumah saya, Anda lagi di rumah Anda bisa nonton dimanapun Anda berada. Itu sebenarnya sebuah potensi. Setuju Mas. Menarik ya teman-teman. Beda tuh kalau misalnya beliau nih dikulik nih, mulai keluar ya. Biasanya beliau ngunjungin, ya udah kayak saya gini ya, nanya gitu ya. Dan ternyata kita rangkum nih sedikit nih tadi bahwasanya mungkin atau enggak seseorang itu malah bertambah pundi-pundinya di saat seperti ini. Itu adalah tergantung sudut pandang, paradigma. Sangat banyak, Vin. Padahal peluang mungkin terbuka harusnya ya. Karena orang semua lagi pada berpikiran sempit. Itu normal ya Mas, tapi ya ketika awalnya gak salah, itu kepanikan pada umumnya. Nah, kabar baiknya kan kita diturunkan ke muka bumi untuk jadi pemimpin. Wah, ini lagi nih kan materinya. Iya kan? Yes. Bener nggak? Kita kan turun ke muka bumi ini untuk jadi pemimpin. Yes, Mas. Berarti kita bisa mimpin diri kita sendiri dong dalam keadaan sulit. Dari sulit kita mau maju atau diam. Kita antara defense sama survive itu berbeda loh. Antara defense dan survive itu beda loh. Defense ya udah kita gini aja. Tapi kalau survive kita tuh bener-bener kalau tinju tuh ibarat kata nutup tangan tapi masih siap ada counter attack-nya. Iya, siap untuk serang balik gitu loh. Beda sama pasrah. Defense tuh pasrah ya tadi. Defense tuh ya sudah, gitu backnya langsung 5 kalau main bola gitu. Kalau perlu backnya 7 gitu kan. Benar. Kipernya ada 4 kalau perlu udah ber-11 udah jadinya. Ya, itu defense. Tapi kalau survive, ya I will survive gitu lagunya ya, itu dia masih walaupun nangkis gini siap-siap nih, masih cari celah, masih bisa punch dikit lah, gitu. Ternyata bisa uppercut, kita nggak tahu kapan uppercut, momentum uppercutnya itu tergantung kita jeli dan kita berpikir tenang. Itu dia tuh ya, kunci-kuncinya mulai dapet ya teman-teman ya, bahwasanya saat ini kalau kita menggunakan sudut pandang yang benar, ini bisa jadi kesempatan. Kalau teman-teman mau pakai tadi ya pola yang survive bukan defense,
itu ternyata malah bisa bikin jalan cerita nasib nih agak berubah ya. Berbeda jauh. Berbeda jauh malah. Karena tadi udah ada contohnya dua anak tadi nasihatnya sama, cara mandangnya beda. Iya, kan sama itu. Akhirnya Ibarat kata nasibnya beda bapaknya ini pemerintah kita Iya. atau Presiden Jokowi Yes. saat ini memerintahkan untuk begini. Oke, si A mikirnya, Si A begini mikirnya, wah, si pasrah B, deh. oh dia bilang gini, oh lo educated nih, ada soalnya kita banyak ya. Bos, everybody have a smartphone now. Yes. Tinggal dia mau nyari arahnya kemana sebenarnya. Million opportunity itu dari jari loh. Ini Ya. banyak opportunity-nya. Kalau yang dilihat korban COVID setiap hari, Nah, itu. stres. Betul. Waduh. Saya ngeliat grup WhatsApp aja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Bener. innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Bener. innalillahi wa inna. Tiap hari Allahu Akbar. Kalau itu diresapi, ya kan berduka, bukan diresapin. Yes. Berduka ya berduka. Kita Berduka ya. doain ya doain. Bukan nunggu giliran lagi berduka loh. Kita Waduh. berduka ya berduka. Kita ini masih dikasih napas, masih dikasih akal, masih kesehatan. Kita alhamdulillah aman nih, nggak terkena COVID. Bagi yang kena COVID pun masih banyak teman-teman saya yang kena COVID tetap dapat uang dan tetap berbisnis di rumah. Sambil Dan masih banyak, isoman. sambil isoman. Sambil isoman dia positif, Iya. tapi dia tadi pakai paradigmanya apa yang harus gue Iya, lakukan? sorry Ram, gue nggak kuat ngomong. Kita ngetik aja ya, tapi kita tetap meeting. Jadi meetingnya di WhatsApp, mohon maaf di aplikasi Zoom. Tapi dia balasnya nggak ngomong, dia pakai oksigen, Iya. ngetik. Waduh. Tapi still kan dia lakukan. Dia tetap berani keluar dari zona yang dikatakan tidak nyaman, padahal itu zona nyaman. Waduh, ini teman-teman nih. Ini bermanfaat banget loh. Kalau teman-teman bener-bener perhatikan ya message-nya nih dari pembicaraan kita nih yang barusan ya bahwasanya. Ini kan contohnya ada barusan temen Mas ibarat kata Rama. gini loh, Mas Kevin. Apa namanya? Kalau kita mungkin, mohon maaf, kita lagi nggak ada uang nih, atau sama aja. Betul. Lagi nggak ada uang, ini lagi COVID, ini nggak bisa nafas, yang ini nggak ada duit, sama-sama lagi kekurangan nih. Bener. Sebenarnya ada alasan yang bisa dia pakai. Yes. Dulu salah satu mentor mengatakan ada 1001 alasan untuk menyatakan orang sukses. Dia tetap sukses dengan kondisi apapun. Dan ada 1001 alasan juga untuk menyatakan diri dia tetap gagal. Yes. Jadi pilih yang mana? Pilih yang mana, ayo. Pilih yang mana? Mudah-mudahan teman-teman berpikir nih ya, karena saya miskin, saya nggak bisa ngomong, saya nggak ada pengalaman bisnis. Itu bisa jadi alasan gagal. Yes. Tapi bisa dibilang alasan sukses kan? Justru karena saya nggak punya bisnis. Saya nggak punya bisnis, saya nggak punya pengalaman. Saya harus belajar dan iya. saya harus sukses. Saya bisa bagian kuat. 1001 alasan juga. Saya harus cari mentor itu loh. Balik lagi ke situ teman-teman. Depends on. Jadi kalau ditanya, kenapa Mas Rama malah nambah aset? Ya karena saya memikir orang jual aset, ya kita harus berpikir nambah aset. Caranya gimana dapat duitnya? Loh, banyak caranya. Banyak banget, teman-teman. Kalau dibuka di sini, wah nanti kita jadi tambah banyak viewernya, Pak. tenang ya. Nah, ini teman-teman sangat menarik ya barusan, dan ini insya Allah bermanfaat nih kalau teman-teman benar-benar perhatikan message-nya dan mulai meresapin dan akhirnya itu bisa diterapkan. Ya karena beliau ini udah proven banget teman-teman ya. Kenapa saya pilih beliau juga jadi mentor, dan banyak orang di Indonesia ya yang teman-teman mungkin belum tahu aja karena beliau nih man behind the gun, pengennya memang dari awal tuh makanya bikin channel aja tuh mau wawancari orang gitu ya. Padahal harusnya beliau dulu nih diwawancara. Nah sekarang nih kesempatannya nggak sia-sia-siakan teman-teman, supaya teman-teman bisa belajar. Siap Dari seorang tuh lihat kan teman-teman, low profile banget loh. Nggak bisa dinaikin. Nggak bisa dinaikin gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang beliau ini, kayaknya saya pernah lihat tuh kayaknya orang ada songong gitu. Bawaan oro kalau itu Mas Kevin. Orang hari pertama aja saya digencet kok di SMA. Kenapa muka lo nyolot gitu. Tapi itu kan karena belum kenal dekat dan belum benar-benar bisa belajar bergaul dengan Mas Dipa Rama. Tapi kalau saya yang udah bergaul lama ya, udah 5 tahun hampir 6 tahun lah ya, saya ikut Mas Rama ini meresapi dan mempelajari apa yang beliau share ya, pengalaman-pengalaman, karena beliau ini sifatnya adalah praktisi. Gitu loh, yang saya kenal Mas Dipa Rama ini bukan orang yang berteori. Nah ini kenapa teman-teman saya menjadikan beliau mentor ya. Dan tadi baru saya kulik dikit, teman-teman bisa nangkep ya, ini mahal banget loh sebenarnya apa yang dibahas barusan. Karena mengubah paradigma itu mengubah nasib ya Mas ya. Merubah paradigma itu jauh lebih sulit
Dan itu sebenarnya malah Jauh lebih sulit. memang suka nggak suka sulit. Kalau teman-teman merasa nggak bisa langsung, ya wajar ya, bertahap ya Mas. Jauh lebih sulit. Tapi diniatkan, bener nggak Mas? Bener. Kalau udah tahu, oh ternyata sebenarnya gue harus merubah paradigma nih. Diniatkan ya. Sudut Intention. pandang pemikiran kita, sudut pandang kita yang harus diganti sebenarnya. Yes. Bukan dirubah arahnya. Benar-benar. Kalau kita merubah arah kita, maka yang terjadi adalah kita bisa melihat jalan yang sangat luar biasa. Nah. Di salah satu buku mengatakan satu kepak sayap kupu-kupu itu bisa menggeser angin tornado dari China ke Amerika. Oh iya, butterfly effect. Butterfly effect yang kita kenal. Benar. Ya, atau snowball. Snowball. Yes. Ya, kayak gitu loh. Banyak lah ilustrasinya. Makanya ini sangat influence dalam kita mengambil keputusan dan berjalan. Yes. Mahal kan teman-teman ya. Ini ya. Jadi Anda pasti harus setuju sama saya bahwa ini kesempatan saya ngulik seorang boleh. Rama. Saya dikulik ya. malam hari ini. Jadi bukan kunjungan, diwawancara Paman Rama. Iya, kunjungan Paman Rama ke diri sendiri. Gitu. Ada tambahan kalimat. Oke. Diri sendiri. Ya, nah, tapi Terus, biar lebih terarah nih Mas ya. Ya, boleh. Nah, tadi kita udah bahas nih tentang perubahan paradigma, bahwasanya sangat memungkinkan siapapun di kondisi pandemi ini mempunyai pundi-pundi yang terus bertambah. Nah, ngomongin pundi-pundi soal investment nih, saya pengen tanya Mas. Ya kan, katanya sekian ratus M tuh aset gitu ya Mas ya. Itu kan investasi berarti ya. Bukan saldo, nah beda ya. Sebelum saya masuk nih Mas, kayak ke pembahasan kenapa investasi dan segala macam, justru saya pengen bahas nih Mas, anak muda ya, itu sering ya punya kesalahan-kesalahan saat mulai menghasilkan uang, dan dia melupakan aspek yang namanya investasi. Nah, biasanya kalau menurut Mas Rama, apa sih yang harus dipahamin sama seorang anak muda nih Mas, yang mulai menghasilkan lah, katakan, atau mungkin nih untuk Anda yang sudah lagi pandemi ini ternyata bisa menghasilkan, nah ternyata ada loh yang harus di-spend untuk ke investment. Nah sekarang juga banyak nih investasi Mas, kayaknya trading gitu ya dan lain-lain. Nah akhirnya udah mulai jadi topik yang lumrah nih. Nah tapi dari seorang sekarang yang main Paman Rama, saya pengen tahu gitu, beliau ini memandang investasi dan anak muda ini seperti apa Mas Rama? Bagi saya kita harus mengenal dulu maknanya satu persatu. Aset itu apa? Sesuatu hal atau benda yang bisa menghasilkan uang. Suatu hal atau benda yang bisa menghasilkan uang. Atau kebermanfaatan. Bisa bentuknya materi atau non materi ya? Non materi. Gitu ya? Itu yang disebut dengan aset. Contoh, ada orang membangun rumah ibadah, yang masjid, gereja, pura. Aset akhirat. Nah, maksudnya itu apa? Orang kan ngomong kan, investasi tuh untuk membangun aset akhirat. Betul. Apa? Jangan asbun. Ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Karena rumah ibadah atau bisnis, dia akan menghasilkan materi maupun non materi. Entah pahala, entah uang, entah kebahagiaan. Ada loh orang yang menginvestasikan, dia memiliki aset yayasan anak yatim, misalnya. Dia puas dan dia mendapatkan aktualisasi diri ketika dia mempunyai itu. Terpenuhi ya? Terpenuhi. Itu aset, dia menghasilkan. Menghasilkan apa? Calon-calon anak bangsa nantinya itu. Iya. Itu visioner banget ya? Visioner kan? Yes. Ya itu aset. Jadi bukan berarti aset itu kita mikirnya adalah rumah, tanah. Iya itu memang benar, aset, tapi aset itu sebenarnya luas sekali. Nah ini berarti kita perluas nih, jadi teman-teman tahu ya mulai hari ini. Iya, jadi intinya adalah sesuatu hal yang bisa menghasilkan materi atau non materi. Itu adalah aset. Nah, cara membangun aset namanya investment. Investasi. Untuk punya aset itu kita harus investasi dong, benar nggak? Yes. Menaruh uang, investasi kan juga banyak. Yes. Tenaga, pikiran tuh invest. Nah, tadi yang non material tadi ya. Iya, investasi. Orang yang bilang gagal, ditolak, dihina, sadar nggak tuh teman-teman? Itu investasi loh. Itu juga investasi ya? Loh iya, investasi menaikkan mental. Waduh, ini kan jarang loh teman-teman ya, yang bahas bahwasanya sesuatu yang kan orang memandangnya kegagalan tuh negatif.
Ya ternyata dari sudut pandang seorang Paman Rama ya, itu adalah investasi untuk menaikkan mental. Iya, ini kayak kunjungan Paman Yes. Rama, viewernya paling mentok tuh paling 2.000 masih. Wah iya. Masih Kecuali 2.000, ini ya, yang ini paling 2000 rendah nih. 200, 300 ya Mas Rio ya. Ini Yes. apa yang saya lakukan? Adalah investment. Investment. Saya investasi. Saya nggak tahu ini akan menjadi aset atau enggak. Yes. Tapi kan bisa berbentuk materi atau non materi. Nawaitu saya membuat kunjungan Paman Rama ini adalah saya sangat prihatin dengan keadaan keponakan-keponakan saya yang secara knowledge dia sangat pintar, tapi dia untuk action dia takut gagal dan takut kotor. Oke, nih ternyata nih salah satu ini ya tujuan buat channel. Tujuannya membuat Keponakan channel. asli ya berarti ya. Iya, keponakan kandung saya ya dari kakak-kakak saya. Mereka smart, very smart. Ya, mewakili mungkin generasi-generasi muda sekarang. Iya, Oke. yang alpha dan ini bukan Gen jenis Z, COVID ya, millennial. Gen Z Yes. ya, bukan Bukan varian. varian Yeah. COVID ya. Ini Yes. ini generasi ya Oke. yang lahir 90s sama 2000-an Oke. ya. Mereka very very smart, tapi dia kegagalan tuh takut. Karena Saya dihindari. bilang iya, makanya di kunjungan Paman Rama tuh saya membahas bukan dia kayanya seberapa, karena yang bahas kaya banyak. Oke. Udah banyak channelnya ya. Udah banyak channelnya yang show off ini bukan show off sih, menginspirasi. Yes. Tapi karena orang yang nggak mampu menganggap itu adalah sebuah show off. Nah, itu paradigma lagi tuh. Paradigma lagi ya. Kalau Yes. kita itu bahas nggak kelar-kelar sampai subuh. Iya, betul, Mas. Ya. Tapi saya ngelihat adalah keponakan saya butuh. Jadi saya buat channel ini ya buat keponakan saya. Terdampaknya untuk banyak orang. Dan ini investasi saya. Kira jadi namanya Kunjungan Paman Rama. Karena semua ponakannya manggil Paman Rama. Yes, Ya yes, kalau yes. om tuh bukannya nggak mau ya, konotasinya negatif gitu. Ya, ada makna-makna lain. Iya, saya maunya paman. Iya, Kalau paman benar. kan paling jelek paman gober, pelit Ah. tapi kaya. Oh iya, benar. Bisa jadi ya. Iya. Gitu loh. Kalau Inspirasi paman ya. tuh Tapi dia baik gitu. suka bantuin juga si Donald kadang-kadang tuh. iya, Paman Gober, si kan. Donald. Iya, Wah, benar, si Donald benar. susah dibantu juga. Iya, sama Paman. dibantu Tapi juga. gayanya pelit. Padahal Gayanya. sayang sama si Donald. Iya, setuju. Nah jadi Oke. itulah penyebab kenapa saya dipanggilnya paman. Ya. Oke. Jadi boleh saya kasih istilah investasi digital, Mas ya? Ya, investasi Sebenarnya. digital. Saya nggak, kalau ngomongin punya visi besar atas kunjungan Paman Rama, bos punya. Tapi nawa itu saya di awal dulu yang saya kuatkan. Karena kamera ini nih semua kan Iya, pakai kita modal teman-teman pakai ya. modal. Makanya investasi disebutnya dan aset digital juga jadi Iya. jatuhnya nanti. Untuk Nah. yang awalnya niatnya untuk keponakan kandung, Mm-mm. nah semua viewer bisa jadi Saya keponakan. juga kaget orang virtual. ngarepnya di awal paling viewernya berapa? Kaget 2.000 ya. Ada yang sekian. Wah, karena emang narasumbernya dahsyat-dahsyat loh kunjungan Paman Rama ini. Terima kasih ya, nanti yang teman-teman selebriti berikutnya ya. Karena saya ingin Siap-siap tahu ya. prosesnya. Yes. Kalau suksesnya everybody knows. Yes. Benar. Kayaknya Itu semua ada. orang udah tahu, tapi yang saya butuh tuh adalah prosesnya. Proses. Karena yang dibutuhkan sama generasi-generasi muda, apalagi kita mau menuju ke bonus demografi di mana anak muda ini jauh lebih banyak, Mhm. dibutuhkan mental-mental yang kuat. Dan saya mengajak bukan hanya diri saya, tapi saya mengajak orang yang menonton video-video kunjungan Paman Rama adalah coba lihat deh esensinya tuh lebih kepada ke proses. Kenapa mentalnya bisa nyampe ke sini? Ya. Kenapa di desainnya dia bisnis ini kayak namanya Rama gitu ya? Yes. Salah satu yang saya kunjungin. Ternyata dia ini pingin menyatukan orang tuanya, jadinya seni. Orang tuanya, ibu dan bapaknya, dan dia pribadi. Jadi pingin nongkrong bareng sama orang tuanya, ngajak teman-temannya. Nah, kayak gitu. Orang kan lihat hasilnya dia. Iya, sekarang Wah, salah satu yang padahal salah sebenarnya- satu desainer hebat yang namanya depannya I ya, belakangnya Gunawan, itu dia yang desain. Yes. Saya surprise gitu loh. Wow, sekeren itu loh. Gitu. Padahal niatnya dari situ. Jadi mindset yang terbentuk kayak Bu Yuli, downline-nya Yeah, Mas Kevin nih, yes. ya tim kerjanya Mas Kevin Partner. itu partnernya Mas Kevin ini ternyata dari muda dia dididik mandiri. Yes. Ternyata susahnya dia pun itu udah karena kemandiriannya sampai dia sukses sekarang. Jadi tuan tanah sekarang. Waduh. Luar biasa. Beliau nih luar Dari- biasa sih. Ini dari tangannya Mas Kevin. Waduh. Saya cuma wawancarain aja. Jadi Wasilah. semakin kesini saya makin melihat, proses itu penting ya. Kalau Yes. result itu udah rezeki jodoh maut sudah dipastikan sama Tuhan. Betul.
Karena kulturnya juga sih Mas. Sekarang kan semua serba cepat, Mm-mm. menghasilkan generasi yang instan. Mm-mm. Nah ini yang mungkin dengan kehadiran kunjungan Paman Rama, Untuk merimain. orang kalau mau lihat, gue mau nyari prosesnya sih ini di mana sih? Nah mungkin nanti tempatnya di Insya Allah, kunjungan ini Paman akan Rama. kesana. Doain ya semuanya Itu ya. visinya akan ke Yes, sana, amin. teman-teman semuanya. Yeah. So tadi kita udah ngulik nih Mas, pembahasan secara bahasa apa itu aset, apa itu investment. Nah, balik nih ke pertanyaan saya tadi gitu. Nah, sebenarnya banyak anak muda ya, terutama kan ini juga saya ya Mas ya gitu ya. Awalnya ketika yang namanya menghasilkan dan terutama itu awalnya wah, ini ada perubahan nasib nih gitu ya. Nah, itu mungkin suka apa ya? Terjebak gitu sehingga akhirnya dia nggak kenal sama istilah-istilah punya aset dan lain sebagainya gitu ya. Ini mewakili banyak teman-teman anak muda nih ya. Bahwasanya generasi muda dan juga aset nih sebenarnya hubungannya seharusnya seerat apa sih Mas gitu loh. Dan kenapa seorang Mas Rama katakanlah ya ini kan 34 Mas ya. Main baru ulang tahun nih Mas ya. Itu asetnya bisa sekian M. Nah, itu kan artinya Mas Rama udah sadar investasi. Nah, sedangkan kan kebanyakan enggak tuh Mas. Nah, apa menurut pandangan Mas Rama, anak muda dan investasi itu memang penting banget atau sebenarnya ya seharusnya ntar aja, tapi saya sih sadarnya duluan atau gimana? Mungkin boleh dijelaskan. Yang benar adalah berbarengan. Seiring sejalan. Kita itu misalnya gini, dia kerja, dia investasi kok. Benar, dia investasi juga. Kerja di perusahaan atau kerja dengan orang lain, dia investasi. Pasti dia dapat ilmu. Pasti dia dapat pengalaman. Investasi pengalaman. Makanya Jack Ma mengatakan, di bukunya pun dia katakan, kalau seandainya kamu masih muda, kerjalah di perusahaan-perusahaan yang baru. Karena kamu akan belajar passion, akan belajar vision, akan belajar mission. Oh, passion, vision, mission. Kalau anak muda mau untuk di awal cari kerja, cari perusahaan awal yang startup. Dia akan belajar itu. Emang dia nggak dapat uang? Iya. Gak dapat. Gojek aja sampai sekarang kan. Itu yang dikatakan sama orang, itu udah sebuah kegagalan. Aduh, gue gagal kerja di sana. That's investment. Dia bisa ngomong begitu karena ada pengalaman. Pengalaman itulah investasi sebenarnya. Tapi terutama memang kadang-kadang netizen juga Mas. Iya kan, yang kalau orang gagal tuh dibully nih Mas. Kita kan kulturnya kebiasaan dari waktu sekolah, kalau ada yang salah disorakin depan kelas. Nah sehingga mungkin kita generasi-generasi itu kayaknya aduh gue gak mau gagal. Gue cari play safe aja deh. Nah, padahal seharusnya kegagalan itu investasi. Nah, mungkin nih kalau mindset ini digunain nih sama teman-teman yang menyaksikan ya di topik kita kali ini, bahwasanya kegagalan itu adalah investasi menaikkan mental. Mungkin kita jadi lebih nerima. Bahwasanya kegagalan itu proses kita untuk jadi lebih baik. Contoh ya, saya mulai bisnis umur 19 malah saya mulai. 19. Oke, catat ya 19. Gagal. Saya ikut MLM pada satu. Saya enggak bilang, kalau dibilang gagal enggak. Tapi orang umumnya pada ngomong apa? Gagal. Si Rama tuh gagal. Netizen tadi ya. Mana hasilnya? Nah, biasanya begitu ya. Wah. Jujur ya, saya masuk kanan keluar kanan. Ini udah lama nih saya nggak denger nih kata-kata ini. Kalau masuk kanan keluar kiri sempet nyampe otak. Kalau ini saya pantulin aja, masuk kanan keluar kanan. Masuk kanan keluar kanan. Saya hutang waktu itu Mas Kevin. Kegagalan saya itu. Nah, ini investasi kegagalan. Ada 800 jutaan ada. 800 juta rupiah. Di usia? Usia pada total ya 24 tahun saya punya utang segitu. 24 tahun? Paman Rama sebelum Anda lihat yang beliau ini sekarang. Minus pada saat itu angkanya juta. Gede sekali. Iya dong, 24. Dan itu 10 tahun lalu. Iya. Debt collector itu ngomong udah nggak, waduh kacau tuh. Mulai dari kebun binatang, hubungan suami istri, organ vital, itu keluar. Bahkan saya pernah lagi presentasi, belakangnya kulkas. Zaman dulu masih boleh. Kulkas paham ya. Kulkas tahu ya. Debt collector. Ukurannya. Pintar lo jelasin itu kebun binatang. Dasar organ vital. Itu depan calon partner saya. Tapi itulah hebatnya Tuhan. Gara-gara itu partner saya mau kerja sama saya. Justru itu yang bikin orang yang dipresentasi tadi malah tertarik sama penawarannya Mas Rama. Keren. Karena rezeki jodoh mau tuh Tuhan yang ngatur. Kita tuh tinggal
tinggal faith sebenarnya, bukan belief. Di atas belief, faith, Oke. iman. Tuhan tuh pasti kasih rezeki. Belief itu yakin, faith itu iman, bener ya, Mas. Memang kalau udah Belief sampai masih percaya. bener. Harus lihat dulu biasanya. Kalau iman kan kita belum lihat tapi bisa mempercayai. Iya, sudah yakin. Saya yakin ya. Di atas yakin tuh iman, udah. Waduh, kalau mentality kita nih di pandemi kayak gini Mas ya, rame-rame nih. Wah, Waduh, saya yakin banget. bangsa kita Ini keluar Indonesia bisa maju kok. Maju. Indonesia tuh negara yang sangat agresif. Negara yang Sangat agresif. Tapi sayangnya baru di mulutnya. Oke. Mulut Tinggal dan di jempol. tindakannya inilah yang harus ditambah sebenarnya orang Indonesia. Yes. Wah, saya aja ngerasa dinasehatin. Saat Karena seperti ini. kalau nonton filmnya Sultan Agung, si John Peterson Kun ya, siapa? Ya. Maksudnya ya. Dia ngomong, negara kamu itu mulutnya banyak bicara. Oke, udah terkenal tuh dari zaman itu ya. Zaman Dari itu. zaman itu ya. Itu nasihat nusuk banget ke saya. Oke. Buset deh. Iya, enggak banget. Ini bener. Mulut lu jago ngocol. Tapi tindakan lu tipis. Makanya lu selalu kegulung sama negara gua. Itu katanya. Di depan Sultan Agung ya. Iya. Ngomong gitu ya. Berani-berani. Di situ saya langsung punya paradigma baru. Di mana, oh iya. Let's talk humor. Bener. Bener sih. Bekerja keras lah. Kerja keras itu kan bukan harus kita banting tulang. Iya. Banting lidah juga bisa kok. Itu juga kerja. Banyak loh. Lidah kan sebenarnya. nggak bertulang ya Iya, Pak? itu dia. Kayak gitu loh. Banting lidah nih, baru denger ya Banting istilah ini ya. lidah, iya loh. Waduh. Yes. Karena ya contohnya presentasi ya kan, atau misalnya promosi itu kan Iya. bentuk-bentuk banting lidah. Kalau sekarang Banting jempol. nah, Iya. handphone ini bisa jadi tempat untuk banting jempol. Iya. Ya. Banyak aplikasi investasi dan lain-lain itu. Apakah harus berseiring sejalan tadi Mas Kevin? Ya, nah tadi kan Mas Rama bilang tuh harus seiring sejalan. Seiring sejalan boleh, sangat boleh dan sangat bagus. Karena kita sadari, pahami dan terima. Fisik itu ada umurnya. Yes, that's why kita harus invest Kita tadi. harus mencari visioner. sesuatu hal di mana kita tidak perlu bekerja keras 24 hours mungkin. Kita tinggal mengontrol saja. Tetap kerja, Oke. tapi ngontrol saja. Karena sistem sudah berjalan. Oke. Itu harus dipersiapkan pada saat kita muda. Makanya pada saat pandemi seperti ini, ya alhamdulillah puji Tuhan, saya tetap dapat income gitu loh untuk keluarga saya. Yes. Wah, Mas itu Rahman ya. mah curang, udah bisa bangun dari sebelumnya. Ya justru pandemi ini adalah satu titik kesadaran yang mutlak Untuk setiap orang. yang Tuhan kasih ke kita untuk semua orang sadar someday itu kita bisa loh nggak kerja. Yes. Someday itu bisa loh kita nggak berpenghasilan. Maka persiapkan. Jadi early warning ya sebenarnya. Iya. Dari Tuhan Ini ya. mah ibarat kata nih pandemi ini audisi loh. Audisi, waduh. Audisi loh ini. Lolos nggak ya kita kan itu ya Mas? Lolos nggak? Bukan hanya penyakitnya. Sebenarnya Yes. COVID-nya tuh kalau ngomong berbahaya ya Mas Kevin. Ya, karena ada Sangat korbannya. berbahaya. Betul. Ya. Tapi lebih berbahaya lagi kalau pikiran kita rusak di saat COVID. Nah, double virus tuh berarti. Buset. Waduh, virus Makanya pilih sosmed yang negatif benar. Yes. Pilih sosmed yang benar. Saya sudah lama nggak nonton berita. Benar. Karena banyak yang toksik Mas ya. Tadi ya, Iya. berita. atau Isinya apa. pembunuhan, meninggal ini. Akhirnya saya menerima informasi itu kebanyakan dari orang. Oke. Mending ya yang nggak sengaja ngomong Iya atau kalau nggak salah, seperti apa. ya kalau nggak di YouTube gitu ya kan. Bener. Saya tetap Kalau nyari sendiri nggak pernah disengajain. nggak Cari pernah berita. disengaja gitu. Mau lihat Kadang-kadang apa? saya scroll YouTube gitu, lagi mau Kasih. nonton yang bagus gitu, Tiba-tiba. ya baru tahu ya dari situ kan judul-judulnya Iya. clickbaitnya banget. luar biasa semua. Kebayang kalau kita kegulung di informasi itu, terus mikir mau kaya, jauh lah, jauh lah. Jaka sembung bawa golok. Iya nggak nyambung bos. Go. Dit ada sensornya ya gitu ya teman-teman. Iya. Ini dalam ya teman-teman ya apa yang Mas Rama barusan sampaikan bahwasanya ini seiring sejalan bahwasanya dari muda kita harus mempersiapkan dan sekarang lah ya audisi. Audisi. Sebenarnya kalau misal dibilang curang, wah kalau Mas Rama kan sebelum ini nah
Justru ya kita bertanya kenapa sebelum Bos. pandemi dulu kita nggak siapin. Tuhan itu maha adil. Yes. Masalah saya sama masalah Anda tuh berbeda. Kalau Anda pakai baju saya, belum tentu Anda kuat. Oke. Kalau saya pakai baju Anda, belum tentu juga saya kuat. Tuhan itu maha adil. Orang selalu membandingkan pakaian dia dengan pakaian orang lain. Karena itu udah paradigma dari dulu sekolah. Betul, paradigmanya. Nilainya harus ranking 1. Jadi berpacu pada 1. Padahal kita punya jati diri kita sendiri. Oke. Saya pakai baju Mas Kevin, nggak akan sanggup. Mas Kevin pakai baju saya, nggak akan sanggup. Itu Wah, kenapa? enak ya dia anaknya orang kaya. Coba lo jadi dia. Belum tentu sanggup. Saya kenal anak-anak orang kaya, hidupnya enak. Belum tentu. Orang tuanya keras-keras. Ya. Untold story-nya itu ya. Kan itu kita ngelihat selalu apa yang ngeliat tampak. sosmednya mah indah-indah. Benar. Ngeliat proses hidupnya. Makanya kunjungan Paman Rama tuh mau bahasnya proses. Proses. Kalau hasil, di IG banyak bos. Di YouTube banyak bos. Banyak. Berseliweran lah ya. Kalau hasil-hasil udah. Ngapain? Benar. Banyak. Tapi buat apa kalau kita nggak tahu prosesnya? Kan yang kita pelajarin itu untuk bisa kita terapin kan prosesnya, Mas. Dulu saya ngomong sama teman-teman saya, sama tim-tim saya. Kalau ngeliat orang kaya tapi nggak tahu prosesnya, itu sama kayak nonton film Blue. Oke, sama kayak nonton film Blue. Wow. Oke. Wow. Terstimulasi. Terus mau ngapain? Gak ada salurannya. Sebelah saya Mas Kevin. Waduh. Nonton film Blue. Wah. Terus sebelahnya Mas Kevin. Masa Mas Kevin? Bener nggak? Nggak ada. Ini analogi ya. Ini analogi ya. Biar cepet nangkep aja. Kalau jorok kan cepet nangkep. Ya. Insya Allah udah penontonnya dewasa. Penontonnya dewasa lah ya. Tapi kalau seandainya kita memikirkan caranya, prosesnya, makanya kunjungan Paman Rama ini saya buat. Karena itu yang paling penting. Dia paham, iya ya investasi itu kegagalan, ditolak, hutang, gagal semua itu ternyata sebuah investment. Ketika kita hindarin, itulah yang bikin hidupnya nggak kemana-mana. Iya, justru tuh bablas aja, tabrak, nyalinya digedein. Ya sekarang kita ngeliat deh, mau siapa ke yang yang di TikTok yang murah banget, siapa namanya? Bro Indra. Bro Indra, ya. Itu proses dia tuh pahit. Yes. Benar. Sekarang aja nih Lambo ini sekarang. Murah banget sekarang. Sebelumnya kan mahal banget. Sebelumnya mahal juga. Yes. Tapi itu paradigma yang dia bangun. Karena kegagalan-kegagalan, proses-proses kehidupan dia yang dia alami sebelumnya. Kalau dia nggak ngelewatin itu tiba-tiba kayak you name it lah. Kalau orang Singaporean mah ngomong you name it lah. Ya banyak orang gampang kaya, jatuh miskinnya cepet, artis terkenal cepet, hilangnya juga cepet. Benar. Gak kuat megang duit, star syndrome istilahnya kalau artis. Jadi kalau seseorang tuh dikasih proses, Tuhan sayang. Supaya dia langgeng juga nanti pas suksesnya. Diiringi dengan pola pikir, mindset, skill, kemampuan dia ngolah uang, kemampuan dia berbisnis itu dia tambahin seiring sejalan uangnya masuk, banyaknya nggak nyimbangin. Betul. Jadilah istilah uang setan dimakan iblis. Itu serem ya, hati-hati tuh. Kalau misalnya biasanya itu kalau misalnya kita cari uangnya dengan cara negatif, ya cepet dapet. Gak bisa dihindarin Mas Kevin. Saya gitu pernah ngelewatin masa Nora Pernah itu. juga ya. Iya. Tapi itu mungkin OKB. Yang penting tobatnya cepet. Nah, itu aja. yang Nggak bisa. Tetap gatel. Kayak fase ya. Iyalah. Bener, biasa nol di rekening cuma 4 digit. Relate banget sama saya. 5 digit, 6 digit. Tiba-tiba masuk 9 digit, 10 digit. Umur masih 20-an. 11 digit. Waktu itu umur masih 20-an. Norak. Orang pernah saya beli mobil seminggu ganti. Bosen, gak suka, gak cocok warnanya. Ini ada nih. Sehari pernah di mall 300 juta ya Mas? 800 juta habis satu hari. Iya pernah. Dan itu proses yang kalau menurut Mas Rama katanya memang gak bisa dihindari. Gak bisa dihindari. Saya ajak istri saya waktu itu. Cuman kamu belanja. Emang dasar kelamaan susah Mas Kevin. Dia belanjanya ke lantai 2 sama lantai 3. Padahal itu yang murah-murah. Yang murah-murah. Saya bilang, duit segini kapan habisnya? Aduh.
Mau Bayangin belanja ya, teman-teman ya. setoko juga Hmm. kagak akan nyampe segitu. Yes. Saya dulu ngomongnya sombong, masih Iya, sombong. iya, Ini jangan iya. ditiru ya teman-teman ya. Bun, Itu gaya ya. lantai 2, teman-teman ya. lantai 3, lantai 4 tuh kaum duafa. Belanja tuh lantai 1. Belanja tuh lantai Kalau 1. lantai bawah food court. Biasanya kalau nggak paling bawah paling atas tuh Iya. ya food court ya. Gitu tuh. Belanja tuh di situ baru cepet habisnya. Oh ya benar, sejam nggak nyampe Iya. habis. Jam, Iya, jam Tas. ya, tas. Ya kalau belinya kremes, ya kan. Kalau belinya utong, ya kan. Itu kendi, guci, ya kan. Aduh. Yang dari Jepara tuh, Betul. nah, ya cepet habisnya segitu. Tunjuk beberapa ya habis sudah. Karena lantai 2, 3 tuh biasanya kaos gitu-gitu ya Mas ya. Iya yang Dan itu investasi pengalaman tapi ya Mas. itu pun ongkos Karena itu ngajarin belanja. banyak hal, Istri saya nangis loh, Vin. Oke. Ketika saya suruh belanja dia di lantai, ya dia belanja aja bebas gitu ya. Itu kayak orang norak, jam 10 kita udah setiap depan toko gitu. 10 pagi ya. 10 pagi. Pas tuh mall buka tuh. mall, ya, yang daerah Senayan dan daerah Bundaran HI, Iya. ya di situ aja mallnya. Oke. Ya kan? Ya itulah udah tahu ya Dak. teman-teman ya. Jam 10 buka regol, masuk gitu. Udah wah, Udah kayak kuis ya. Iya kayak Ikutan kuis gitu, ya. gitu. Akhirnya jam berapa gitu istri saya nangis ke atas. Ya aku tuh nggak nyari ini. Capek aku kayak gini. Waduh. Dia bilang gitu. Habis ngabisin Kamu duit kenapa? nangis. Nangis dia. Aku tuh gak nyari bahagia kayak begini. Dia bilang gitu. Hah? Maksudnya? Lah ini kan idaman semua wanita kan pengen. Ya, belanja saya masih nggak seberapa. Masih banyak lebih mahal sebenarnya. Cuma itu kan proses belajar saya dulu. Dan di zaman itu loh. Itu mungkin Iya. 2012, 2013 Mas ya? 2012. Itu akhirnya saya suruh belanja ke lantai 1. Bukan ini. Tiba-tiba saya dapat BBM pada saat itu. Ya. Tahu nggak apa tulisannya? Makasih ya Mas Rama. Sekarang saya dapat income 200 atau 300 juta. Gitu. Ada yang WhatsApp saya, BBM saya. Terus saya langsung kasih lihat sama istri saya. Nih Bun, gimana? Iya, ini kebahagiaan yang kita cari. Waduh. How to make people like us. Yes. Make it double, triple, dan sebanyak-banyaknya. Dan itu salah satu visi Mas Rama ya, kan? Itu bekal saya mati. Waduh. Ini gak kayak ngobrol sama usia 34 teman-teman. Dalemannya ini tua gitu teman-teman ya. Padahal biasanya kalau dari yang kita kenal kan ya, coba aja Anda cari deh. Sekitar Anda umur 34, 30-an itu mungkin ya paradigma berpikirnya mungkin belum sebijak beliau ya. Jadi gak salah nih, mudah-mudahan Anda juga bisa jadikan beliau nih mentor virtual. Tapi tetap mentor norak. online. Tapi tetap norak. Tetap habisin lantai Tetap 1. habisin. Tetap habisin tuh duitnya. Tapi kan ada cerita lagi Mas. Katanya besoknya habis dihabisin dapat transfer lagi. Karena sistem bisnisnya udah jalan. Karena investment. Iya. Teman-teman. Waduh. Nah itu pentingnya. Saya bingung itu ngabisinnya gimana. Ya akan lewatin fasenya. Kita bingung nyari, ini bingung ngabisin. Pada saat saya ngelihat orang-orang sekarang lagi begitu, ya I have been there. Ya saya pernah di situ. Ya itu dia. Semua Mas Rama orang nggak pasti menjadi. pernah ngalamin itu. Makanya Mas Rama nggak jadi netizen ketika sekarang lagi banyak yang begitu. Bagus. Dibandingkan cuman julid tapi nggak ada duitnya, Nah. udah dosa, miskin lagi. Aduh. Sengsara amat hidup. Tamparan online teman-teman. Ya sengsara Kalau banget kaya hidupnya. sombong katanya ada yang disombongin lah kalau Ya miskin. iya, itu partai Julid. SMS Mas Kevin saya Aduh, ngomong. SMS apa tuh Mas? Sibuk. Sibuk S Nah, kalau sibuk kaya emang nggak apa-apa. Ini miskin. SM miskin. Yang terakhir nih, Terakhir ini. sombong. Waduh. Ini pakai Diajak SMS. bisnis nggak level, Waduh. sombong. Sorry, Tapi sibuk. sorry. Tapi sibuk. Tapi Mending miskin nyantai. Oke. Atau Cocok. cocok dibandingkan sibuk. Tapi miskin. S-nya lagi. Terakhirnya ini. Waduh. Aduh Ram, bisnis kayak gitu gua nggak level dah. Waduh. Harusnya yang nolak kan yang kaya, Mas. Harusnya. Di situ saya belajar. Oke. Disitulah Tuhan kasih hidayah. Oke. Ada yang dikasih hidayah, ada yang enggak. Jadi pilih yang mana? Jadi hidayah juga sebenarnya harus dijemput kan? Ya iyalah. Dengan cara apa? Ya, kalau di semua agama mengatakan ya barang siapa yang sungguh-sungguh, ya itu akan dikasihkan ridho Tuhan untuk dia. Manjada wajada. Pasti semua familiar lah sama istilah itu. Orang pernah ada bahasa filmnya. itu, ya. Iya, manjada The wajada. Secret, The Law of Attraction. Wah ya banyak lah yang ngebahas mustakung, alam semesta mendukung. Yes.
Ya, semua buku membahas. Well, where there is a will, there is a way. Ya, Itu ada udah peribahasa. ada terlalu banyak peribahasa yang seperti itu. Dan itu real. Mas Rama kan dengan semua dari kegagalan tadi, investasi kegagalan untuk menaikin mental naik, akhirnya membangun bisnis, akhirnya dapat hasil dari investasi kegagalan tadi, dan akhirnya investasi beneran nih Mas ya. Yes. Punya aset yang materi. Gini aja deh, Mas Kevin. Intinya, berani gagal. Berani gagal. Gagalnya bukan gagal ceroboh, tapi dia sudah buat, kalau belajar manajemennya itu POLC, Planning, Organizing, Leading, Controlling-nya itu udah jelas dulu. Ada planningnya, terorganize dengan baik, dia bisa memimpinnya, dan dia bisa mengontrolnya dengan baik. Itu basic management. Ya. Ini tuh jadi dulu, baru kita mengerjakan, bukan pakai emosional doang. Bukan modal nekat. Iya, makanya saya bilang, kegagalannya bukan karena kecerobohan, tapi disitulah dia melakukan proses belajar, karena dia udah setting semuanya. Everything is good. Are you ready? Yes, I'm ready. Wah, udah begitu. Terukur. Dia fight, dia fight, terus gagal. Itu proses belajar. Di note dulu nih. Jadi jangan dianggap semua kegagalan tuh sama ya. Iya, beda. Maksudnya karena kita yang dia ikut arisan-arisan, terus duitnya hilang, investasi sekian, dijanjikan per hari sekian, hilang duitnya. Wah, itu proses kegagalan. Ya. Kalau sekali sih mungkin nggak apa-apa ya. Proses kegagabahan namanya. Kegagabahan. Ya. Different teman-teman. Beda. Nekat sama berani juga katanya beda ya Mas ya. Iya beda lah. Orang nekat itu kan katanya nggak tadi gegabah, nggak pakai hitung-hitung segala macam. Tapi kalau mungkin orang yang berani, dia udah cari informasi. Ya. Wah ini bisnisnya udah terbukti dan ini juga udah ada reputasi dari perusahaan dan lain-lain. Akhirnya dia cari modal. Misalnya kayak saya nih. Iya. Saya itu mengkategorikan, oke saya berani. Bukan saya ini nggak nekat. Kalau orang kan melihatnya, ih nekat banget bro. Lu minus malah ngutang gitu ya Mas. Mas Rama juga memulaikan seperti itu. Orang kan melihatnya seperti itu. Padahal kita berani nyali tadi. Kan kita juga udah punya ukuran kan. Kapan kita balikin modal, kapan kita ini, apa yang kita siap bayar harga effortnya. Mungkin itu ya Mas ya. Ya, jadi menarik ya teman-teman, investment itu luas maknanya nih. Iya, sebelum Anda nonton kunjungan Paman Rama, mungkin Anda mikirnya investment itu yaudah trading, saham, belum kripto. Itu salah satu. Tapi sangat sempit maknanya kalau kita bilang investasi hanya itu. Banyak. Dan ya banyak jalan menuju Roma. Karena Roma itu punya jalan itu banyak dari sisi manapun. Makanya ilustrasinya adalah banyak jalan menuju Roma. Dia ada ratusan jalan untuk menuju Roma. Memang itu. Jalan ini nggak berhasil. Jalan ini nggak berhasil dia pakai yang lain. Seperti itu. Dalam ya teman. Dan yang kedua, gak usah malu dan denger nyinyiran orang. Tadi keluar kanan, masuk kanan, keluar kanan. Harus punya kayak begitu Mas. Iyalah. Jadi tuli dulu untuk ucapan-ucapan negatif. Iya, kalau Thomas Alva Edison gudangnya nggak meledak mengakibatkan dia tuli, mungkin lampu nggak ketemu. Nah, itu dia teman-teman. Ayo, siapa yang baru tahu nih ya? Bahwasanya sempat terluka, iya benar. Saya tahu itu. Pernah dengar ceritanya. Dia bilang, dunia baik ya sekarang ya. Gak ada lagi yang ngomongin gua. Padahal dia gak dengar. Tapi justru itu. Gara-gara itulah lampu ada. 10.000 kegagalan. Ada yang bilang 10.000, ada yang bilang 100.000, ada yang bilang 5.000. Itu seralah. Sama temen dah 15,5. Sama 15,5 ya. Biar cepet ya. Dia bilang kan, bukan gagal. Saya gak setuju. Saya bukan gagal. Kata Edison. Tukang wawancaranya, orang wawancaranya, ini orang udah gila kayaknya nih. Itu jalan saya menuju menemu lampu. Jadi proses. Jadi saya menemukan 10.000 cara. 10.000 yang cara tidak berhasil. Yang tidak berhasil. Dan satu cara yang berhasil. Bahasanya positif ya Mas ya? Iya. That's why resultnya positif. Waduh. Jadi nyinyiran orang, iya bos, namanya bunga lagi kuncup nggak ada yang datang, namanya lebah, kupu-kupu nggak ada. Kita juga malas metiknya kalau masih kuncup. Betul Mas. Tapi kalau udah mekar, even though kita nih yang bukan yang manusia, bukan makhluk tumbuhan maupun hewan atau serangga, itu pun menarik untuk kita petik. Segitulah indahnya bunga. Ketika teman-teman udah mekar, nah mulai deh tuh teman-teman yang udah lama nggak nelpon, pinjam duit.
Kalau udah malam nelfon, gini nih bro. Wah, Kalau depannya udah gini nih. nah gini nih bro. Waktu dulu susah ngina. Aduh, iya tuh benar teman-teman. Itu relate lah teman-teman. Pastilah bukan saya Bener. doang yang Yes. ngalamin. Semua pasti ngalamin. Semua Betul. pasti. Namanya masih kuncup pasti dihina. Bahan bulian. Tugas kita masuk kanan keluar kanan. Disitulah kita mengimani apa yang kita lakukan. Makanya mentor saya mengatakan, Mas Joko, ya, if you love what you do, it's not a job anymore, it's a passion. Wah, kalau udah mencintai yang kita lakukan, bukan lagi kerja nih. Bukan lagi kerja lagi, udah passion. Udah passion, ya. Semangat dan juga gairah dalam melaksanakan sesuatu, ya. Panggilan jiwa ya Mas ya. Iya, Passion ya. iya. Panggilan jiwa, udah. Orang aja yang ngelihatnya, udah lagi kalau- kerja ya. Iya, Gitu. kata Sujiwo Tejo mah, kalau udah masih protes, capek, ngeluh, udah nggak cinta. Wih, Makanya setuju. love what you do. Bener. Harus Itu cinta bener. dulu Iya, teman-teman. Maka Itu nggak akan kunci. kena lelah, capek, Maka gagal pun berani mungkin karena dia cinta juga ya. Ih, karena dia cinta. Dia cinta dengan apa? Keluarganya, bosnya, mimpinya, Oke. Cinta. goalnya. Cintanya lebih besar Lebih dibandingkan besar. rasa kegagalan, Karena rasa impiannya ditolak. itulah adalah bosnya. Impian Seluruh adalah bos. mentor mengatakan dreams is a boss. Dreams is a boss. Oke, itu bagi yang sudah resign Mm-mm. atau yang memilih dunia bisnis, Iya. dunia investment. Kan dia tidak punya bos ya. Mm-mm. Ya tadi dreamsnya teman-teman. Mm. Kalau di kantor kan masih ada bosnya. Iya, dia makanya on time jam 9 masuk, jam 10 masuk. Tuh nggak gara-gara apa ya? Kalau nggak gajinya dikurangin. Itu Ya dia. itulah bosnya. Tapi kalau Kena bos SP. Lalu kalau kita bisnis siapa yang mau nge-SP? nggak ada pebisnis dipecat nggak Nggak ceritanya. ada, masa saya memecat diri saya sendiri dalam bisnis, yang nggak mungkin. Yes. Waduh banyak banget nih ilmunya nih teman-teman ya. Ya sekarang Waduh. saya ada yayasan sekolah TK, Mhm. SD, SMP. Ya masa saya pecat diri saya sendiri. Ya mimpi saya mewujudkan SMA itu udah. Itulah bosnya. Ya itulah bosnya. Supaya saya bisa menarik orang-orang yang nggak mampu untuk bekerja, saya buatin wadahnya. Insya Allah nih saya mau bangun rest area buat di Amin. tor baru di Kunciran. Saya mau Daerah bangun rest area. Kunciran. Oke. Kunciran ya di Ciputat tuh kan lewat. Yes. Dan satu-satunya adalah tanah dari saya itu yang luasnya 2 hektar. 2 Nah, hektar. itu mau dibangun rest area. Nah, ini Nanti aset Mas Rama ya berarti aset. ya. Jadi ini mau dibangun jadi sekolah. Jadi orang-orang bisa bekerja di sini, bisa kita bukakan lapangan kerjaan, dan insya Allah saya kerja sama salah satu BUMN Oke. untuk bisa disalurkan SMK-nya nih untuk masuk lagi ke sana. Jadi that's the Waduh, vision. 34 tahun. Aset bener Mas. Lewat 100 lewat Mas. Alhamdulillah sih lewat ya. Kalau itu mah lewat. Goal 34 saya tahun. itu teman-teman 1 triliun. Goal saya punya aset. Total aset Goalsnya itu Mas 1 Rama. triliun. Dan mimpi saya sebelum saya usia 35 tahun. Which is Amin. 2021-2022 ini yang saya harus achieve. Orang pada bilang saya gila. Dulu saya juga dibilang gila Mas Kevin. Rumah pakai lift. Mimpi. Sekarang rumah saya pakai lift. Gitu dia. Saya nggak mau bayar PLN. Mm-mm. Saya mau yang nyumbang PLN. Nggak dibayar nggak apa-apa. Kita sumbang. Saya gara-gara browsing ternyata satu mall terbesar di Jakarta, salah satu mall terbesar di Jakarta, satu hari itu biaya listrik Tegal sebulan. Wow. Kebayang nggak? Jadi kalau kita mungut listrik lagi, saya punya impian rumah saya pakai solar cell. Wah, itu juga dibilang gila. Dibilang gila, tapi sekarang lebay, apa? Iya. Sekarang kenyataan semua. Jadi sebenarnya ini pernah saya waktu itu nih kata-kata Mas Rama ya, Hmm. zaman dulu nih. Bukan sayanya yang gila, tapi Anda aja yang nggak nyampe. Iya, saya selalu ngomong begitu kan. Bukan kita dibilang gila, dia nggak ngeliat aja yang kita lihat. Yes. Sama kayak terakhir nih teman-teman ya. Oke. Kita ngelihat kucing lari kenceng gitu loh. Gila tuh kucing. Kata kucingnya apa? Lu yang gila karena lu nggak lihat apa yang gue lihat. Orang itu udah tikus. Benar. Jadi kuncinya melihat apa yang dilihat. Iya, teman-teman saya pada bilang, "Lu ngapain sih Ram? Yes. Wah, Allah. Sadar Ram." Teman, keluarga gitu Mas ya? Ayah saya sendiri. Gua Bahkan begini. istri katanya. Istri saya aja, saya bisnis
Nah, itu kan Pulang ke tadi mertua. nangis waktu dibelanjain. Nah, Iya. sebelumnya Ya, nentang juga. Sekarang mah. Anda bapak-bapak yang Iya. istrinya nggak setuju dengan apa yang Anda lakukan padahal niat Anda positif. Ya Nah, ini ada wajar lah contohnya. istri kita mikirin kenyataan hari ini, bos. Kalau kita nggak bisa wujudin ya makanya penuhin. Nggak ada istri matre ya? Nggak ada. Lakinya yang nggak ada duitnya. Ini saya mancing keluar semua loh teman-teman. Nggak Ini ada. istilah Saya tuh percaya, wahai ibu-ibu yang saya sayangin, karena surga di telapak kaki ibu. Tidak ada wanita yang matre. Yang ada lakinya, nggak ada duit. Tolong ibu-ibu undang 10 teman Anda untuk menonton tayangan ini Iya. karena ada pembelaan. Kalau seandainya dipenuhin, Yes. istrinya protes nggak? Enggak lah. Nggak ada dong. Mau tas ya? Nih. Mau keluar negerian? Nih. Protes nggak dia? Kenapa dia dibilang matre? Kamu duit mulu. Lah yang kemarin kurang. Coba dipenuhin. Dan karena kan tugasnya banyak ya. Nah iyalah. Gila. Saya suruh ngerawat 3 anak saya. Mending saya kerja keras. Nah, itu mindsetnya loh, teman-teman. Ini ya, di balik semua kengocolan beliau kalau kita lihat ya kan. Nah, sebenarnya nih maknanya dalam loh teman-teman ya. Udah kelamaan nih. Nah, teman-teman ini lagi bahas investasi aja panjang ya. Jadi Wah. mungkin nggak yang terakhir ya. Nggak Mas ya, terakhir kita lah. bikin series Ini kayaknya justru nih. awal. Nah, karena Mas Rama mengunjungi ya Paman Rama ini bikin kunjungan-kunjungan. Nah, nanti ada sesi-sesi khusus mungkin ya entah dengan saya atau nanti mungkin dengan host lainnya untuk bisa mengulik ya, mengunjungi sang paman gitu ya. Mas Kevin, Gimana? setiap kunjungan Paman Rama itu suruh kasih pesan. Apa pesan Mas Kevin untuk anak-anak muda yang baru menjalankan bisnis maupun pekerjaan, ataukah niat dia sekarang lagi mau bangun kafe mungkin, lagi mau buat startup mungkin. Apa pesan Mas Kevin untuk mereka? Saya ngasih Iya pesan. dong, gantian dong. Ini Oke, kan teman-teman. tetap Iya, ada di iya. kunjungan Tetap Paman ya. Rama, monggo. Oke. Terakhir teman-teman. nih, 5 menit terakhir. Saya sih kalau ditanya apa ya, saya sebenarnya bakal minjem lagi kata-katanya Mas Rama, teman-teman ya. Karena balik lagi teman-teman, kita butuh sosok yang proven ya gitu. Kalau saya sendiri saya masih berproses banget. Tapi kalau saya boleh ngasih pesan, karena saya juga memang 5 tahun terakhir memang bangun bisnis dengan segala lika-likunya. Satu kata nih Mas, telan. Telan aja teman-teman ya. Apa Iya. yang dihadapin itu sepaket kok. Ya, ini jujur banget kalau saya sekarang ada di depan Anda untuk bisa sharing. Tadi kan saya cerita sedikit ya, walaupun nggak banyak-banyak. Mungkin untuk ukuran seusia saya ngelewatin 1M dan 1M kedua itu mungkin agak lumayan lah ya. Makanya satu yang saya pegang waktu itu juga Mas Rama yang ngomong langsung sama saya waktu saya mau mulai. Jadi saya ngomong langsung sama Anda, telan semua prosesnya. Dan nikmatin hasilnya someday setelah teman-teman lewatin dan menelan semua prosesnya. Itu lebih indah loh. Terima kasih loh Mas Kevin Padahal sudah minjem ya. mewawancarain saya. Makasih banyak Mas, saya yang juga makasih dan kita semua nih harus berterima kasih karena ini dibutuhin banget Mas. Amin. Ya, mungkin Mas Rama amin. tadi santai-santai aja kita ketawa-ketawa, tapi sebenarnya inilah yang lagi dibutuhin. Jadi kalau Anda merasa ini yang apa yang kita omongin barusan sejam lebih ya. Iya, sejam lebih. Ya, sejam lebih tadi krukur udah sampai ini. Agak-agak ngasih timer kan gitu ya. Karena memang kita harus membuat tetap enak ditonton ya di waktu yang proporsional. So kalau Anda merasa ini nanti bermanfaat, sudah Anda tonton, bagiin deh teman-teman. Ya, share, subscribe juga kunjungan Paman Rama karena ini adalah satu bentuk kita mensupport seorang seniman ya yang mempunyai sebuah karya. Itu adalah dengan Anda share, dengan Anda komen, dengan Anda like, itu udah lebih dari cukup ya Mas ya. Lebih dari cukup. Semoga video ini Mas Kevin yang mewawancari saya, yang saya niatnya mau wawancari dia. Next. Ya, next ya Mas Kevin, lu utang Siap. sama gue lu ya. Iya, siap. Dan semoga bermanfaat dan terima kasih sudah hadir di YouTube channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semuanya. Salam sehat dan ayo kita benahi diri supaya kita sehat terus, lawan COVID-nya dan terus berjuang untuk masa depan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.